Halo teman-teman, selamat datang di Let's Study with Lazy Gangs. Sebelumnya, izinkan kakak untuk memperkenalkan kelompok kakak terlebih dahulu ya. Jadi, kakak dari kelompok 5, dengan anggota yaitu Cynthia Rahma, Tri Wahyuningsih, saya sendiri Widiani Rumhidayati, kemudian Windy Azizah, dan yang terakhir ada Yovina Lestari. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi topik yang menarik tentang interaksi antara desa dan kota. Kalian mungkin pernah bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan interaksi desa dan kota? Mengapa interaksi ini begitu penting dalam konteks masyarakat modern kita? Nah, di video ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan masih banyak lagi. Lalu apa sih Kak topik yang akan kita bahas? Topik yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian antara interaksi desa dan kota. Yang kedua, konsep interaksi desa dan kota. Yang ketiga, ciri-ciri desa dan kota. Kemudian yang keempat adalah bentuk interaksi antara desa dan kota. Oke, sebelum masuk pada topik yang pertama, kakak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran setelah teman-teman mengikuti dan menyimak video pembelajaran yang menggunakan pendekatan student-centered learning dan model pembelajaran problem-based learning ini, kakak harapkan teman-teman kelas 12 mampu menjelaskan tentang struktur, pola, dan hubungan keruangan antara desa dan kota. Jangan lupa ketuk tombol like dan subscribe channel kita ya. Oh iya, jika teman-teman memiliki pertanyaan selama video ini, jangan ragu untuk mencatat dan bertanya di kolom komentar sehingga kakak-kakak dari kelompok 5 bisa membantu untuk menjawabnya sebaik mungkin. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk pada topik yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan interaksi desa dan kota. Nah, interaksi desa dan kota ini merupakan hubungan yang terjadi antara daerah perkotaan atau kota dan daerah pedesaan atau desa. Interaksi ini mencakup berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Secara sosial, interaksi desa dan kota mencakup pertukaran penduduk antara kedua daerah tersebut. Dalam aspek ekonomi, interaksi desa dan kota melibatkan perdagangan barang dan jasa antara desa dan kota. Kemudian dalam konteks lingkungan, interaksi desa dan kota memiliki dampak terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Seperti misalnya pembangunan perkotaan yang dapat menyebabkan perambahan lahan, deforestasi, polusi udara, dan penurunan kualitas air. Di sisi lain, desa juga dapat mempengaruhi lingkungan melalui praktik pertanian, penggunaan sumber daya alam, dan pengelolaan limbah. Kemudian pada aspek budaya, adanya pertukaran penduduk membawa perubahan dalam gaya hidup, kebiasaan, dan nilai-nilai antara desa dan kota. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian ciri-ciri desa. Nah, di sini kakak akan menyebutkan dan menjelaskan 4 ciri-ciri desa, yaitu perbandingan lahan dengan jumlah penduduk, hubungan kekerabatan, dominasi lapangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah tradisi. Yang pertama adalah perbandingan lahan dengan jumlah penduduk. Ini maksudnya adalah jumlah penduduk di desa biasa dikatakan lebih sedikit daripada dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kota. Sehingga, lahan di desa lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan di desa cenderung masih erat. Kehidupan masyarakat desa masih berdasar pada asas kekerabatan dan kekeluargaan.
Hal ini dilatar belakangi oleh warisan budaya, yaitu masyarakat desa yang sering kali memiliki sejarah dan tradisi yang kaya. Hubungan kekerabatan yang erat memainkan peran yang penting dalam mempertahankan dan meneruskan warisan budaya ini dari generasi ke generasi. Nilai-nilai, adat istiadat, dan praktik tradisional yang dapat dipelihara dan dilestarikan melalui hubungan kekerabatan yang erat di antara anggota masyarakat desa. Kemudian latar belakang yang lain adalah solidaritas sosial. Masyarakat desa umumnya memiliki struktur sosial yang lebih terikat, di mana anggota masyarakat saling mengenal dan berinteraksi secara dekat. Hubungan kekerabatan menciptakan rasa solidaritas dan saling ketergantungan di antara anggota masyarakat desa. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek, seperti dalam pertanian, pembangunan rumah, atau perayaan tradisional. Ciri yang ketiga adalah dominasi lapangan pekerjaan. Seperti yang kita tahu bahwa lapangan pekerjaan di desa didominasi oleh bidang pertanian. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Pengaruh teknologi di desa belum terlalu besar. Hal ini bisa disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan, tidak tersedianya lahan pekerjaan lain, lahan yang tersedia untuk pertanian masih luas, dan kemampuan turun-menurun di bidang pertanian. Kemudian ciri yang keempat adalah tradisi. Tradisi yang berlaku di masyarakat desa masih dianut dengan teguh. Tradisi ini dipandang penting karena dianggap sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan berperilaku. Selanjutnya, mari kita bicarakan mengenai klasifikasi desa. Jadi, desa bisa diklasifikasikan menjadi desa swadaya dan desa swasembada. Oke, kita bicarakan tentang desa swadaya terlebih dahulu. Kira-kira apa sih desa swadaya itu? Desa swadaya merupakan desa yang masih tradisional dan masih cenderung terisolasi dari kehidupan di luar desa. Ciri-ciri desa swadaya adalah 1. Mata pencarian penduduk masih sangat bergantung pada alam. 2. Bersifat subsistence farming atau untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Yang ketiga, administrasi di desa masih kurang baik, yaitu lembaga di desa yang belum berfungsi atau bahkan belum ada. Yang keempat, pendidikan dan kesehatan masih rendah. Yang kelima, akses menuju desa juga masih sulit. Kemudian yang keenam, masih memegang adat istiadat dengan patuh. Jadi, desa swadaya ini bisa dikatakan merupakan desa adat, sehingga perubahan sosial masyarakat ditentukan oleh budaya atau kebiasaan masyarakat tradisional. Selanjutnya yang kedua adalah desa swasembada. Berbeda dengan desa swadaya, desa swasembada ini merupakan desa yang setingkat lebih maju daripada desa swadaya, di mana adat istiadat masyarakat sudah tidak mengikat. Begitu pula dengan hubungan antar manusia yang sudah bersifat rasional. Mata pencaharian penduduknya juga sudah beragam dan bergerak ke sektor tersier. Teknologi baru sudah benar-benar dimanfaatkan di bidang pertanian, sehingga produktivitasnya tinggi yang diimbangi dengan prasarana desa yang sudah memadai. Perkembangan ekonominya telah mengarah pada kegiatan regional dan nasional. Desa swasembada memiliki faktor-faktor strategis yang meliputi 1. Prakarsa hasil produksi yang merangsang. Yang kedua, teknik-teknik produksi yang selalu berubah-ubah sesuai dengan penemuan-penemuan yang baru. Yang ketiga, kemudahan akses transportasi dan akses komunikasi. Pola keruangan di desa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah cluster rural settlements atau permukiman desa berkelompok. Pola ini ditandai dengan permukiman desa yang terpusat dalam kelompok-kelompok kecil atau cluster. Permukiman desa ini biasanya terletak di sekitar sumber air, tanah yang subur, atau titik fokus sosial seperti pasar atau kuil. Contohnya adalah desa-desa di wilayah pegunungan yang terbentuk di sekitar lembah atau dataran yang cocok untuk pertanian.
Salah satu bentuk pola permukiman ini adalah permukiman yang berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran dengan area pusat yang lebih padat dan rumah-rumah yang mengelilingi pusat tersebut. Kemudian yang kedua adalah circular rural settlements atau permukiman desa berbentuk lingkaran. Pola ini ditandai dengan permukiman desa yang berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Dalam pola ini, rumah-rumah dan bangunan lainnya disusun mengelilingi area pusat desa yang biasanya berfungsi sebagai tempat pertemuan sosial dan aktivitas komunal. Pola ini dapat ditemukan dalam beberapa budaya tradisional di berbagai belahan dunia. Yang ketiga adalah linear rural settlement atau permukiman desa berbentuk garis. Pola ini ditandai dengan permukiman desa yang membentang sepanjang garis atau jalan tertentu. Permukiman desa yang terletak berdekatan dengan jalur transportasi atau sungai yang berfungsi sebagai sumber air dan sarana transportasi. Pola ini sering ditemukan di sepanjang jalur perdagangan. Mari kita beralih dari desa ke kota. Sebagaimana yang sudah tertulis, kota merupakan tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduk. Jadi, kota dapat didefinisikan sebagai permukiman yang penduduknya lebih padat daripada desa. Ciri-ciri kota memiliki kepadatan penduduk tinggi, penggunaan ruang tinggi, pusat kegiatan masyarakat, yang memiliki masyarakat yang bersifat individualis, dan tradisi bukan hal penting. Lalu kita akan membahas klasifikasi kota. Nah, klasifikasi kota ini dibagi menjadi berbagai macam bagian. Salah satunya adalah klasifikasi kota berdasarkan fungsinya menurut GIS-NP dan Halbert LA. Menurut mereka, klasifikasi yang pertama adalah kota berfungsi sebagai kota industri. Dalam kota ini, kegiatan industri merupakan kegiatan yang menonjol dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang bukan industri. Pengertian industri itu meliputi berbagai jenis kegiatan, antara lain berdasarkan jenisnya, industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Jika berdasarkan produksinya adalah industri kapal terbang, industri kapal laut, dan mainan anak-anak. Selanjutnya adalah kota berfungsi sebagai pusat perdagangan. Kota-kota perdagangan yang besar biasanya merupakan kota-kota pelabuhan. Hal ini disebabkan karena kota yang bersangkutan mempunyai kemungkinan beraktivitas jauh lebih besar daripada kota-kota yang lain yang bukan pelabuhan, terutama ditinjau dari pintu gerbang transportasinya. Nah, contoh kota perdagangan bertaraf internasional yaitu New York, Mumbai, Hong Kong, London, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kota berfungsi sebagai pusat politik. Sebelum Eropa Barat dilanda revolusi industri, sebenarnya kota-kota yang ada pada saat itu merupakan kota pemerintahan. Karena ada perubahan situasi di mana munculnya penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, maka beberapa kota yang semulanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan kemudian berubah menjadi kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan industri. Contohnya adalah kota Jakarta. Lalu yang keempat adalah kota berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Dalam hal ini, potensi kulturalnya terlihat menonjol dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Contohnya adalah kota Yogyakarta yang dapat dianggap menonjol di bidang pendidikannya dan juga mengenai kegiatan kebudayaannya. Lalu yang kelima adalah kota yang berfungsi sebagai pusat rekreasi atau kesehatan. Suatu kota akan mempunyai fungsi sebagai tempat rekreasi ataupun kesehatan apabila pada kota tersebut mempunyai kondisi-kondisi tertentu yang mampu menarik pendatang-pendatang untuk menikmati keindahan atau kenyamanan tertentu yang ada pada kota tersebut. Kota-kota seperti ini adalah antara lain adalah Palm Beach dan Denpasar di Pulau Bali. Yang keenam adalah kota yang tidak mempunyai fungsi tertentu atau menonjol. Kota-kota yang tidak memiliki fungsi tertentu yang menonjol biasanya merupakan kota yang masih sangat muda usia pertumbuhannya atau kota-kota kecil. Kota-kota seperti itu fungsinya masih tergantung pada kota lain yang jauh lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola keruangan kota.
Teori konsentris menjelaskan mengenai struktur kota yang berkembang secara teratur. Kemudian yang kedua adalah teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hoyt pada tahun 1930. Teori ini muncul sebagai pertentangan dari teori konsentris sebelumnya yang menyatakan bahwa struktur keruangan kota tumbuh secara teratur. Sedangkan teori sektoral menyatakan bahwa struktur keruangan kota tumbuh secara tidak teratur. Pertumbuhan kota tidak hanya dimulai dari bagian inti kota saja, tetapi dari wilayah sektoral-sektoral yang kemudian menyebar ke sekitarnya. Namun seperti teori yang sebelumnya, teori sektoral juga memiliki 5 jenis pengelompokan zona yang sama dengan teori konsentris. Perbedaannya yang mendasar adalah terletak pada bagian perkembangan penduduk di kota, dan juga adanya aksibilitas berupa jalur transportasi sehingga membuatnya tumbuh secara tidak teratur. Selanjutnya ialah teori inti ganda. Teori ini dikemukakan oleh Edward Ormond dan C.D. Harris yang berpendapat bahwa sebuah kota jauh lebih kompleks dari penggambaran dua teori sebelumnya mengenai kota. Jadi teori ini menjelaskan bahwa inti atau pusat dari suatu kota tidak hanya berada di pusat atau tengah kota tersebut, tetapi terdapat juga inti lain yang terpisah. Kemudian, inti-inti tersebut berkembang berdasarkan penggunaan lahannya yang fungsional. Selain itu, segi kekuatan ekonomi juga menjadi dasar pertimbangan. Teori ini yang kemudian disebut sebagai teori inti ganda. Teori inti ganda cukup berbeda dari teori yang lain karena komplektivitas teori ini mengelompokkan 9 zona dan struktur keruangannya. Zona yang pertama adalah sebagai pusat kota dari kegiatan inti, seperti bisnis atau Central Business District atau CBD yang termasuk di dalamnya kegiatan pemerintahan atau civic center. Zona yang kedua merupakan daerah yang banyak terdapat kegiatan grosir dan manufaktur ringan. Kemudian zona yang ketiga adalah sebagai zona permukiman kelas bawah. Zona ini dipilih karena pekerja kelas bawah umumnya akan memilih tempat tinggal yang mendekati pusat kota untuk meminimalisir biaya transportasi. Zona yang keempat merupakan permukiman kelas menengah. Daerah ini juga dekat dengan daerah pusat kota, tetapi tata letaknya tidak begitu menjamur seperti daerah permukiman pada zona ketiga. Kemudian zona kelima yakni permukiman kelas atas bagi orang-orang yang menginginkan tempat tinggal yang lebih tenang dan jauh dari keramaian kota. Zona yang keenam adalah daerah manufaktur berat, di mana zona ini umumnya terletak jauh dari permukiman atau pusat kota agar tidak mengganggu kenyamanan akibat hasil polusi industri. Zona yang ketujuh khusus bagi daerah pusat bisnis di luar kota. Umumnya terbentuk karena adanya orang-orang yang memiliki kepentingan bisnis, tetapi tidak ingin melakukannya di pusat kota. Kemudian zona ke-8 yakni permukiman di pinggiran kota atau suburban. Lalu zona yang ke-9 yakni daerah penunjang kota, tetapi terletak di pinggiran kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota atau suburban. Teori yang selanjutnya merupakan teori poros. Teori poros menjelaskan bagaimana jalur transportasi berperan utama dalam memberikan pengaruh pada struktur ruang kota. Teori ini dikemukakan oleh Babcock pada tahun 1960. Nah, mengapa jalur transportasi bisa menjadi peran utama? Hal ini dikarenakan mobilitas fungsi dan penduduk mempunyai intensitas yang sama dalam konfigurasi relief kota yang seragam. Selain itu, daerah yang dilalui transportasi akan mengalami perkembangan fisik yang lebih baik. Selanjutnya adalah teori historis menurut Alonso. Teori keruangan kota yang didasari atas nilai sejarah yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk kota tersebut. Teori ini dicetuskan oleh Alonso pada tahun 1964. Perubahan tempat tinggal yang dimaksud yakni masyarakat tertarik untuk membangun permukiman di pinggiran wilayah CBD atau pusat kota karena wilayah CBD mengalami perubahan teknologi yang cepat di bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini kemudian menjanjikan kenaikan standar hidup bagi penduduknya.
Selanjutnya, masuk pada pembahasan bentuk interaksi desa dan kota. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki topik yang selanjutnya, yaitu bentuk antara interaksi desa dan kota. Pada bagian ini, kakak akan menjelaskan tentang interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Bentuk interaksi yang pertama adalah dikarenakan karena adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh desa dan kota. Peran desa dalam pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghasil bahan baku untuk kegiatan di kota. Kemudian, sebagai penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan di kota, menjadi destinasi tujuan pemasaran hasil produksi industri di kota, dan sebagai tempat untuk tujuan wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Lalu, peran kota dalam pembangunan adalah sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan masyarakat desa, sebagai pemasok barang-barang industri yang dibutuhkan di desa, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai pusat informasi dan perkembangan teknologi yang hasilnya dibutuhkan oleh desa. Kemudian kakak akan menambahkan bentuk-bentuk interaksi antara desa dan kota yang lain. Yang pertama adalah perdagangan. Nah,
Desa dan kota seringkali terlibat dalam aktivitas perdagangan. Desa dapat menyediakan hasil pertanian atau produk-produk lokal kepada kota. Sementara kota menyediakan barang-barang dan layanan yang tidak tersedia di desa. Interaksi ini membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan konsumsi di kedua wilayah tersebut. Yang kedua adalah migrasi. Sebagaimana yang sudah kita singgung di awal tadi, migrasi penduduk dari desa ke kota adalah bentuk interaksi yang signifikan antara desa dan kota. Orang-orang dari desa seringkali bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga adalah pendidikan dan kesehatan. Kota seringkali memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Masyarakat di desa seringkali mengandalkan kota sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan tinggi, perawatan medis, atau layanan kesehatan yang lebih kompleks. Kemudian pariwisata. Desa seringkali menawarkan potensi pariwisata yang menarik bagi penduduk kota. Wisatawan dari kota dapat mengunjungi desa untuk menikmati alam, kegiatan budaya, atau pengalaman tradisional. Kemudian yang kelima ada pertukaran budaya. Desa dan kota memiliki kebudayaan dan tradisi yang unik. Interaksi antara keduanya memungkinkan pertukaran budaya di mana budaya desa dan kota dapat saling dipengaruhi dan dipertukarkan. Kemudian yang keenam adalah infrastruktur dan pembangunan. Kota seringkali menjadi pusat pembangunan infrastruktur yang lebih maju, seperti yang sudah kita singgung tadi, seperti jaringan transportasi, perumahan, dan fasilitas publik. Interaksi desa dan kota dapat melibatkan transfer teknologi, sumber daya, atau pengetahuan dalam pengembangan infrastruktur yang lebih baik di desa. Jadi kita telah menjelajahi berbagai bentuk interaksi yang terjadi antara desa dan kota. Interaksi desa dan kota menciptakan ikatan yang kompleks antara dua entitas. Interaksi ini diharapkan memberikan manfaat bagi kedua wilayah tersebut. Dengan demikian, interaksi desa dan kota membentuk suatu ekosistem sosial dan ekonomi yang saling melengkapi. Mari kita terus memahami dan menghargai pentingnya interaksi desa dan kota dalam memperkuat hubungan antar wilayah dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga pengetahuan tentang interaksi desa dan kota dapat memberikan teman-teman wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara kedua entitas ini. Sampai jumpa, bye-bye.